للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, khususnya para generasi muda, mahasiswa universitas kita tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah membangunkan kita semua setelah kita diberi waktu untuk istirahat. Dalam bahasanya Allah, kita dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Seperti doa kita kalau bangun dari tidur itu, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Berarti kita tadi sempat dimatikan, terutama yang sempat tidur. Saya nggak tahu apakah ada yang malam ini tidak tidur. Ya, mungkin ada yang tidak tidur, menghidupkan malam. Tapi menghidupkan malam sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah namanya kan qiyamul lail, menghidupkan malam. Jadi qiyamul lail itu menghidupkan malam. Menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan sholat malam. Nah, itulah qiyamul lail, ya. Sholat malam, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena orang-orang yang diberi kesuksesan yang besar oleh Allah dalam perjuangannya adalah mereka-mereka yang membekali diri dengan cara menghidupkan malam. Seperti Allah Ta'ala membekali pemimpin kita, teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad dipanggil khusus oleh Allah untuk dibekali kekuatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Ada di dalam surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, ya minimal itu. Tapi seluruh Al-Muzammil itu adalah pembekalan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat-ayat awal Allah memanggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Artinya orang yang tidur. Kum, bangunlah. Qumil laila illa qalila, bangunlah sebentar saja. Jadi kalau menurut ayat ini sebaiknya di malam hari tetap ada waktu tidur kita, ya. Tetap ada waktu tidur kita. Tapi setelah tidur kita diperintahkan oleh Allah untuk bangun. Seperti Rasulullah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam
illa qalil, sebentar saja, tidak seluruh malam itu bangun ya. Tidak seluruh malam untuk tidak tidur, jadi ada waktu untuk tidur istirahat. Nisfahu, qalil itu sebentar itu bisa di tengah malam bangunnya. Jadi saudara habis sholat isya mungkin kegiatan apa, kemudian tidur, di tengah malam saudara bangun. Nisfahu, di tengah malam saudara bangun melaksanakan sholat malam. Setelah itu bisa tidur lagi. Yang penting tidak bablas ya, waktu subuh bangun gitu ya. Karena Rasulullah juga begitu ya, sebelum sholat subuh beliau sempat tidur terlebih dahulu. Tapi tidurnya Rasulullah itu ya begitu dengar azan bangun dan sebagainya. Awingkus minhu qalila, atau sebelum tengah malam, kurang dari tengah malam. Berarti saudara habis sholat isya, sholat malam dulu, qiyamul lail dulu boleh ya. Karena memang ada wasiat Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi, di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas ya. Beliau mengatakan di antara wasiat Nabi yaitu sholat witir sebelum tidur atau sholat malam sebelum tidur. Ya, mungkin bagi teman-teman yang khawatir tidak bisa bangun malam sebelum subuh, ya karena mungkin aktivitasnya cukup tinggi, di siang hari itu cukup melelahkan, maka setelah sholat isya mungkin sempat membaca-baca pelajaran yang sudah atau mata kuliah yang sudah diikuti di siang hari itu. Setelah itu sebelum tidur sholat malam terlebih dahulu, minimal witir, autiru qabla an tanamu. Auzid alaihi, atau lebih dari tengah malam. Dan ini adalah yang terbaik yang dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan qiyamul lail, atau karena kita sudah tidur terlebih dahulu kemudian bangun, maka dinamakan juga tahajud. Sholatnya disebut sholat tahajud di samping sholat malam ya. Awingkus minhu qalila auzid alaihi, setelah menunaikan sholat malam, sholat witir, diikuti dengan warattilil Qur'ana tartila, dan membaca Al-Quran secara tartil, murattal. Membaca Al-Quran secara tartil itu artinya kita membaca dengan seksama. Kalau dalam syair Tomboati itu maca Quran angen-angen sak maknane. Membaca Al-Quran diperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, ucapan-ucapan hurufnya, serta didalami maknanya, itu warattilil Qur'ana tartila. Nah, kalau kita sudah sholat malam dan membaca Al-Quran dengan tartil, maka Allah katakan ini dikhususkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad, pengikut-pengikut Muhammad. Kita semuanya ini insya Allah adalah pengikut-pengikut Nabi Muhammad
sebagai Rasul akhir zaman, Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka, dan aku tidak utus kamu wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad, illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi Rasul yang diperuntukkan seluruh umat manusia adalah Rasul akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita mendengar kata nama Muhammad itu, ya kita ucapkan sholawat kepada beliau. Karena kalau kita bersolawat kepada Nabi dengan satu solawat, maka Allah akan memberikan solawat 10 kali lipat kepada diri kita yang mengucapkan solawat itu. Jadi kita bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, Allah akan memberikan solawat kepada kita. Kalau solawat dari Allah kepada makhluknya, kepada hambanya adalah merupakan keselamatan, keberkahan, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan seluruh kebaikan, keberkahan baik dalam hidup kita di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti. Dan nanti di akhir akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diperintahkan untuk bangun di waktu malam, dan itu juga ditujukan kepada kita semuanya, umatnya. Tapi kalau Nabi hukumnya wajib. Qumil laila illa qalila, itu bagi Nabi hukumnya wajib. Sehingga Rasulullah dimanapun tidak pernah meninggalkan sholat malam, minimal sholat witir. Kalau kita sebagai umatnya, pengikutnya, hukumnya sunnah. Para ulama menyebutkan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Karena perintah sunnah tetapi dimuat di dalam Al-Quran. Kebanyakan perintah sunnah itu ada di dalam hadis-hadis Nabi, tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi qiyamul lail, tahajud, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Hukumnya tetap sunnah, tidak wajib bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sunnah, tapi sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, sunnah itu yaitu sholat malam dan membaca Al-Quran, ya membacanya tidak ada ketentuan berapa ayat, silahkan one day one ayat boleh saja. Setelah sholat tahajud kita membaca hanya 1 ayat saja, tapi kita perhatikan bacaan itu, ucapan-ucapannya, lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya kita perhatikan. Karena Al-Quran itu sangat terkait dengan bagaimana kita mengucapkan. Kalau ucapannya benar, maka maknanya akan benar. Tetapi meskipun demikian bukan berarti kita yang baru belajar
keliru-keliru sedikit apakah tidak boleh? Ya keliru-keliru sedikit karena kita masih belajar. Ya, kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran dengan gelepotan, ya tak. Jadi belum lancar, itu diberi pahala berlipat malah ya. Usahanya untuk membaca dan gelepotannya, tapi dia berusaha terus membaca, itu mendapatkan pahalanya dia semangat untuk membaca, dan pahalanya dia ya tak tadi ya. Ya, jadi bagi yang baru belajar jangan khawatir, ya. Tapi teruslah belajar sampai dalam membaca itu betul-betul bisa membaca warattilil Qur'ana tartila, sampai tartil. Nah, kalau sudah begitu maka bekal akan diberikan oleh Allah kepada kita, dimulai kepada Nabi Muhammad SAW. Bekalnya apa? Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Jadi kalau kita sholat malam dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, betul-betul bermohon kepada Allah, perhatian kita fokus kepada Allah, bahkan kita dengan mengingat dosa-dosa kita di hari sebelumnya, kita sampaikan bahwa kita penuh dosa kepada Allah dengan permohonan ampunan kepadanya, bahkan disertai dengan bukaan, dengan menangis di hadapan Allah. Karena para pejuang-pejuang, para syuhada yang mendampingi perjuangan Rasulullah itu, mereka menangis di waktu malam, tetapi tegas, keras di waktu siang untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Begitu kan? Nah, kalau sudah sholat malam ditambah membaca Al-Quran, maka kata Allah, inna sanulki, sesungguhnya aku akan berikan kepadamu, sanulki alaika, berikan kepadamu qawlan tsaqila. Qawlan itu artinya perkataan, tsaqila yang berat, yang berbobot. Ini maknanya berbagai macam ya. Qawlan tsaqila, ada yang menafsirkan memaknai tugas yang berat. Kalau kita mampu bangun malam, sholat malam, dan membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberi kekuatan, rasa ringan untuk melaksanakan tugas-tugas berat. Maka Rasulullah karena selalu qiyamul lail dan baca Al-Quran, maka begitu beratnya tugas beliau dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Tugas berat. Makna yang kedua, qawlan tsaqila adalah perkataan yang berbobot, bermutu. Jadi kalau kita sering bermunajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, berdoa, sholat malam, kemudian membaca Al-Quran disertai mendalami maknanya, maka kita akan memperoleh pertama kejernihan berpikir. Kejernihan berpikir, jernihnya berpikir akan mendorong, memotivasi kepada seluruh anggota badan kita. Lesan kita akan mengatakan dengan perkataan-perkataan yang berkualitas, bermutu, berbobot. Maka banyak kita temukan para pemimpin, para ulama, mereka adalah orang-orang yang rajin melaksanakan sholat malam dan selalu menggali makna Al-Quran. Maka perkataannya menjadi perkataan yang berbobot,
karya-karyanya begitu dihargai baik oleh Allah maupun juga oleh umat manusia. Contoh, seorang dokter, seorang ulama yang juga dokter, namanya Ibnu Sina, Avicena. Karena kejernihan berfikirnya dan juga usahanya untuk menggali ilmu Allah, maka kitabnya yang namanya Al-Qanun fit Tibb, buku kedokteran, itu sudah ditulis oleh beliau sekian abad yang lalu ya. Sampai sekarang masih dipelajari sebagai babon kitab kedokteran. Ibnu Rushd juga seorang ahli fikih sekaligus dokter. Salah satu karya yang sangat besar dan masih dibaca sampai sekarang, dipelajari sampai sekarang dalam bidang fikih, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu kalau santri-santri Gontor itu pasti belajar kitab itu. Dan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Syariah juga membaca kitab itu. Itu sudah ditulis sekian abad yang lalu ya. Karena apa? Karena Allah berikan tadi qaulan sakila, perkataan yang berbobot. Maka kitabnya, bukunya yang ditulis juga berbobot. Pendiri gerakan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish, juga seorang pejuang yang tidak pernah meninggalkan atau jarang meninggalkan. Karena yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengikutnya mungkin pernah meninggalkan ya, karena memang tidak wajib. Tapi karena komitmennya yang kuat, maka dia berusaha. Kiai Dahlan seperti itu, dan itu menjadi kesaksian salah seorang yang kemudian menjadi pemimpin Muhammadiyah, yaitu Buya A.R. Sultan Mansur dari Padang. Yang pertama dia tertarik kepada ceramah tausiah yang diberikan oleh Kiai Dahlan. Maka A.R. Sultan Mansur ingin membuktikan kalau ceramahnya baik, itu amaliyah kesehariannya baik apa enggak, pribadinya baik apa enggak. Waktu itu Kiai Dahlan sedang ceramah pengajian di Pekalongan. A.R. Sultan Mansur yang dari Minang, Sumatera Barat, sudah lama tinggal di Pekalongan. Mendengar ceramah Kiai Dahlan, tertarik. Ini kok ada ulama ceramahnya begitu menarik, menyentuh hati. Bagaimana sih kepribadiannya? Maka Sultan Mansur membuntuti Kiai Dahlan pulang ke Jogja. Kemudian beliau tanya kepada masyarakat di sekitar Kauman Yogyakarta, di mana biasanya Kiai Dahlan ini di masjid. Di masjid mana? Diberitahu di Masjid Gede Yogyakarta. Maka A.R. Sultan Mansur di tengah malam beliau ke Masjid Gede Yogyakarta. Ternyata di Masjid Gede itu sudah ada sesosok yang sedang melaksanakan qiyamul lail. Beliau tanya kepada jamaah yang sudah hadir di masjid itu di malam itu, apakah yang di pojok sana itu Kiai Dahlan? Benar. Artinya Sultan Mansur menyaksikan sosok pribadi yang anggun, yang unggul dalam ibadahnya. Tidak hanya ngomongnya saja, ngomongnya baik, menarik, menyentuh hati. Ternyata amal ibadahnya bisa dibuktikan sebagai seorang pemimpin.
Tapi Sultan Mansur belum puas. Apakah yang ucapannya menarik, ucapannya menyentuh hati, ibadahnya bagus, itu hubungan sosial kemasyarakatannya juga bagus. Maka Sultan Mansur di sore hari bertamu ke rumah Kiai Dahlan. Ketika bertamu, Sultan Mansur mengatakan, Kiai, saya ini musafir dari Sumatera Barat, musafir dari Minang. Saya kehabisan bekal, termasuk kehabisan pakaian. Kiai Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah ini, beliau adalah seorang pedagang, ya, pedagang batik, di samping sebagai seorang ulama yang berdakwah, menyebarkan agama Islam di negeri kita tercinta ini. Setelah Sultan Mansur menyatakan sebagai seorang musafir yang kehabisan bekal dan termasuk kehabisan pakaian untuk ibadah, untuk sholat, maka Kiai Dahlan memberikan kepadanya sepasang pakaian dan sarung batik. Kemudian diberi sejumlah uang untuk keperluan makan. Maka Sultan Mansur betul-betul sudah membuktikan pribadi Kiai Dahlan, di samping ucapannya begitu menarik, menyentuh hati, ilmunya itu tidak hanya masuk ke otak pikiran, tapi masuk ke dalam hati nurani sanubari. Ibadahnya disaksikan sebagai seorang yang tekun beribadah, tapi juga amal sosialnya beliau mengalami sendiri. Maka A.R. Sultan Mansur tertarik, kemudian beliau bergabung dengan Muhammadiyah. Nah, maka dulu ada ketua PP Muhammadiyah namanya A.R. Sultan Mansur, ada juga Mas Mansur. Jadi kalau Mas Mansur dari Surabaya, Sultan Mansur dari Padang, sehingga pada waktu itu tahun 30-an, 36 sampai 40-an, Muhammadiyah punya dua Mansur, Mansur Barat dan Mansur Timur. Mansur Barat A.R. Sultan Mansur yang tadi mempelajari pribadi Kiai Dahlan sehingga bisa menjadi pejuang dengan semangat yang sangat tinggi, selalu dia menanamkan semangat jihad dan semangat tauhid, itu Mansur Barat. Tapi Muhammadiyah juga punya Mansur Timur yang menjadi nama pesma kita, pesantren mahasiswa kita, pesantren mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur seorang ahli fikih, seorang ahli fikih yang sama juga rajin di dalam sholat malam dan rajin di dalam mengkaji Al-Quran. Kiai Mas Mansur ini setiap selesai sholat wajib selalu menyelesaikan baca Al-Quran 1 juz. Jadi setelah subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz, sehingga satu hari beliau menyelesaikan 5 juz. Ini Kiai Mas Mansur. 5 kali 6, 1 minggu dia ambil hanya 6 hari, maka setiap 6 hari beliau menyelesaikan 30 juz. Itulah Mas Mansur. Monggo yang jadi santri mahasantri pesantren Mas Mansur, ikuti gaya hidup Kiai Mas Mansur ini. Setiap 1 minggu selesai khatam 30 juz. Yang 1 hari untuk apa? Karena 1 minggu 7 hari. Yang 1 hari beliau gunakan untuk membaca kitab-kitab para ulama, kitab fikih, terutama
Quran, Sunnah, hadis ya, kitab-kitab hadis. Sehingga Kiai Mas Mansur memang menjadi seorang ahli fikih dan beliaulah pendiri perintis Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebuah majelis yang bertugas mempelajari agama Islam, meneliti dalil-dalilnya, sehingga warga Muhammadiyah khususnya di dalam berislam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sebenarnya keterangan ini ya, keterangan tadi kita dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah setelah kita mati, satu malam atau setengah malam atau 2/3 malam. Ini sebenarnya hanya sebagai mukadimah ceramah subuh saya sebenarnya, tapi terlalu lama mukadimahnya ya. Nah, maka intinya sedikit saja. Intinya saya ambil dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Yang ini diperuntukkan kepada para pemuda. Para pemuda. Saya kira juga bekal yang diberikan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pemimpin-pemimpin penerus Nabi kita Muhammad, para ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, juga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Sehingga di sana ada sekelompok pemuda yang sering kita sebut dengan Ashabul Kahfi. Ashab itu artinya penghuni, pemilik. Kahfi artinya gua, penghuni gua. Yang penghuni gua itu adalah pemuda-pemuda mujahid fi sabilillah. Insyaallah kalian semua para pemuda, para mahasiswa, ini adalah pemuda-pemuda mujahid fi sabilillah. Karena kebanyakan anak-anak muda tidak bangun ya, di waktu malam. Tapi saudara bangun di waktu malam, mungkin ada yang malas-malas juga bangunnya, ada yang terpaksa bangunnya, karena datang ke sini ada presensi, ada stempel, ya pertama-tama terpaksa begitu nggak apa-apa. Rasulullah pun diwajibkan sholat malam oleh Allah, diwajibkan. Tapi setelah itu Rasulullah merasa ringan saja kewajiban itu, karena dilaksanakan sebagai sebuah kebiasaan, bahkan sebagai sebuah kebutuhan. Setelah sehingga Rasulullah sudah dijamin ya, sholat malamnya begitu rupa, perjuangannya begitu rupa, dakwahnya, keteladanannya, tetapi beliau mengatakan, aku selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali dalam satu hari. Padahal Rasul sudah dijamin surganya ya. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, menyaksikan Rasulullah sholat malam begitu rupa sampai bengkak-bengkak kaki betisnya ini saking berdiri lama. Gambaran berdiri lama itu disaksikan oleh sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika beliau bermakmum kepada Nabi dalam suatu sholat malam. Rakaat pertama Nabi membaca 1 juz. Ketika sudah selesai 1 juz, Ibnu Mas'ud siap-siap mau rukuk. Nah ini paling rukuk ini. Ternyata 1 juz selesai, Nabi masih lanjut lagi juz kedua. Juz kedua selesai, Ibnu Mas'ud pun sudah siap-siap mau rukuk.
diperkirakan Nabi mau rukuk. Ternyata masih lanjut lagi. Juz yang ketiga, keempat, kelima. Sehingga besoknya Ibnu Mas'ud tidak bermakmum lagi kepada Nabi karena merasa tidak khusyuk. Ya. Setiap selesai juz berpikir mau rukuk. Tapi belum begitu memahami betapa Rasulullah ya. Sehingga Aisyah bertanya, "Ya Rasul, wahai suamiku, ya Rasul, kenapa engkau bersusah payah seperti itu? Bukankah engkau sudah dijamin surganya? Kenapa engkau bersusah payah harus sampai berbengkak-bengkak betismu? Sementara surga sudah di hadapanmu, sudah dijaminkan kepadamu." Nabi menjawab pertanyaan Aisyah, istri tercinta itu, "Apakah aku salah kalau aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadanya?" Untuk menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur. Jadi beliau beribadah sampai kaki-kakinya bengkak itu karena perwujudan rasa syukurnya kepada Allah yang semula terpaksa, mungkin seperti kalian juga terpaksa karena diwajibkan. Nah, sudah terbiasa, justru menjadi kebutuhan sampai berbengkak-bengkak pun beliau lakukan. Dengan begitu tugas yang berat bisa dilaksanakan. Ashabul Kahfi juga begitu ya. Sehingga ayat ini menjadi semboyan pemuda Muhammadiyah. Jadi pemuda Muhammadiyah itu apabila menerbitkan satu surat keputusan diawali dengan ayat ini, yaitu surat Al-Kahfi ayat 13. Surat Al-Kahfi ayat 13. Ini dilalah kersane ngalah. Ayatnya 13 itu ya. Ayat angka yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk dakwah memberantas tahayul angka 13. Angka 13 kan dianggap angka sial. Tapi bagi Muhammadiyah semua angka sama, tidak ada angka sial. Maka Muhammadiyah ketika Muktamar kemarin, pimpinan yang terpilih itu 13 nama. Hingga angka 13 bagi Muhammadiyah ya biasa-biasa saja. Dan ternyata angka 13 bukan angka sial ya. Muhammadiyah memilih pimpinannya 13 nama. Dengan angka 13 Muhammadiyah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 13 itu bunyinya begini, "Nahnu nakussu 'alaika nabahum bil haq innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda." Nahnu kami Allah, nakussu kami ceritakan kepada kalian wahai Muhammad, alaika wahai Muhammad, naba'ahum kisah mereka, berita mereka, bil haq dengan hak. Innahum sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi 7 orang itu adalah fityatun pemuda-pemuda amanu birabbihim yang beriman kepada Rabbnya, wa zidnahum huda dan kami tambahkan petunjuk kepadanya. Jadi pemuda ini pemuda-pemuda yang istiqomah mempertahankan imannya menghadapi pemimpin raja yang zalim. Karena tidak kuatnya menghadapi raja yang zalim, maka mereka ini melakukan persembunyian di sebuah gua karena ingin mempertahankan keimanannya. Dan ternyata mereka di gua itu bersama binatang piaraannya, yaitu anjing yang mengawal dia.
Di gua itu beliau tidur selama 300 tahun lebih 9 hari. Jadi disebutkan 309 hari. 309 hari tidurnya. Berarti hampir 1 tahun tidurnya. Dan 300 tahun, 300 tahun lebih 9 hari. Bukan 300 hari ya, 300 tahun. Sehingga rajanya yang zalim tadi sudah mati. Ketika bangun, menugaskan salah satu temannya untuk belanja cari makanan. Uang yang dibawa itu untuk beli sudah nggak laku, karena uangnya sudah 300 tahun yang lalu. Ini uang kapan ini, uang apa ini? Penjual-penjualnya bingung. Nah, baru dikemukakan uang ini uang yang berlaku 300 tahun yang lalu. Jadi pemuda-pemuda ini diberi keistimewaan oleh Allah, diistirahatkan 300 tahun lebih 9 hari, kemudian dibangunkan. Beliau tetap istiqomah dengan keimanannya. Wazidnahum huda. Kisah tentang pemuda-pemuda ini kemarin sempat dikutip, ya, ayat ini sempat dikutip oleh Perdana Menteri Malaysia yang baru, yaitu Tuan Anwar Ibrahim, Dr. Anwar Ibrahim, ketika memberikan semangat kepada para pemuda, ya. Jadi artinya kalian seperti Ashabul Kahfi, ya, mempertahankan keyakinannya di hadapan raja-raja yang zalim sampai Allah mengamankannya 300 tahun tidur demi keimanan mereka. Maka wazidnahum huda. Enggak, ayat ini dipakai oleh pemuda Muhammadiyah. Di samping ayat yang lain, ya, pemuda Muhammadiyah ayat yang lain adalah juga fastabiqul khairat. Ini saya kira yang terpenting. Pemuda-pemuda ini pemuda-pemuda yang istiqomah dengan akhlak Islam, dengan syariat Islam. Nah, kebetulan 2 hari yang lalu saya mengikuti ijtima' sanawi, annual meeting, pertemuan tahunan Dewan Pengawas Syariah perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perbankan syariah dan usaha-usaha non-bank seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah. Nah, di sana ada kelompok pemuda penegak ekonomi syariah, ekonomi non ribawi. Nah, maka saya kira penting juga, ya. Ini kan dari fakultas apa ini? FKIP, ya. Dari FKIP sama FIK. Pemuda-pemuda yang menjadi calon pendidik. FKIP calon pendidik, tidak mesti guru tapi pendidik apapun. Maka kalau dibekali seperti Ashabul Kahfi akan menjadi pendidik-pendidik yang sukses insya Allah. FIK akan menjadi tenaga-tenaga kesehatan dalam bentuk apapun, bagaimana menyehatkan masyarakat dengan berbekal iman dan takwa seperti Ashabul Kahfi. Ya, pendidikan dan kesehatan dua hal yang sangat penting bagi masa depan bangsa kita, ya. Pendidikan berarti memberikan bekal kesehatan budaya, kesehatan rohani, kesehatan ilmu, itu pendidikan. Sedangkan kesehatan ya kesehatan jasmani, kesehatan jasmani dan tentunya juga kesehatan rohaninya. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Di waktu cinta subuh tanggal 3 Desember, kita sudah berada di bulan akhir
tahun 2022, insya Allah kita akan segera memasuki tahun baru 2023. Saya kira saya cukupkan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semuanya, para pemuda Ashabul Kahfi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada keluar minta tolong jangan keluar dulu ya, karena acaranya belum selesai. Silakan duduk kembali ke tempat. Yang laki-laki baris lagi sesuai sama tempat duduknya tadi. Minta tolong ya, acaranya belum selesai. Silakan. Baik, selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan pada ceramah pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Syamsul Hidayat, BAMAG. Kesimpulannya adalah dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 1 sampai 5 berupa perintah untuk sholat malam dan diikuti dengan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian sholat malam bagi Nabi hukumnya wajib, tetapi bagi kita selaku umat Nabi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan orang-orang yang sering sholat malam, Allah berikan kejernihan pada pikirannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan mengenai para pemuda di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Mungkin demikian itu kesimpulan dari ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Syamsul Hidayat, BAMAG. Alhamdulillah telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Haji Syamsul Hidayat, BAMAG, jazakumullahu khair, yang telah memberikan ceramah dan pesan-pesan yang sangat luar biasa ini kepada kawan-kawan mahasiswa. Juga kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran kawan-kawan pada acara Cinta Subuh ini. Mungkin sebelum penutupan akan ada pengumuman terlebih dahulu. Telah ditemukan barang hilang berupa yang pertama kotak pensil akhwat. Langsung saja saya tutup untuk acara pada pagi hari ini. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih pada teman-teman mahasiswa atas atensinya. Semoga apa yang didapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa pada ceramah selanjutnya. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ini teman-teman ada informasi tambahannya. Nanti kalau ada perubahan, ya jangan salahkan dari kita. Ya. Jadi tolong perhatiin dulu, ada informasi tambahan. Ya. Soalnya tadi ada beberapa kesalahan dari teman-teman yang nggak tahu terkait informasi. Ya, jadi ketika nanti teman-teman kayak tadi ada yang datang sebelum ternyata nggak ada stempel pertama, ya itu jangan salahkan kita. Ya, jadi di sini dari kita akan memberitahu, ya ada informasi yang akan dipost itu di 2 akun Instagram. Ya terserah teman-teman mau follow atau enggak. Yang pertama itu ada di akun Instagram Sudalmi Rais, yang kedua ada di akun Instagram Cinta Subuh UMS. Ya, jadi nanti terkait kita ulangi lagi. Kalau teman-teman ada kesalahan, Mas, saya tidak ada stempel pertama. Ya, berarti nanti tanggung jawab teman-teman. Ya, karena kami sudah berusaha untuk menginformasikan di akun Instagram.
Ya mungkin itu. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang merasa barangnya kehilangan, ya nanti bisa cek di akun Instagram. Ya nanti akan kita kabarkan di Instagram tersebut. Ya mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.